Wawan, saya mau nanya soal ini Pak. Nah, lama-lama datang, lama-lama kirim ke Kongko atur proyek. Saya banyak nangani kasus di mana proyek itu diatur Pak. Ya. Jadi bukan pinjam bendera, tapi mengatur proyek. Kalau dalam bahasa hukum persaingannya adalah persekongkolan tender. Ya. Terakhir itu di Riau yang ngatur PPK-nya. Saya bilang makanya PPK itu jangan suka ngasih nomor WA-nya ke orang. Akhirnya ketemu ngatur proyek, nah ketangkap sama KPK. Nah, itu disebut dengan hukuman non-mukrim Arab. Karena hukuman non-mukrim di pengadaan itu menghasilkan yang namanya gratifikasi. Nah, itulah kenapa TKDN itu dimaksimalkan oleh pemerintah untuk salah satunya mengurangi ya triki-triki di pengadaan. Kalau belanja barangnya sudah jelas, maka tidak perlu lagi kita pusing sama spek. Kalau belanja barangnya sudah jelas, maka kita tidak perlu pusing lagi dengan harga. Nah, inilah kenapa TKDN menjadi salah satu yang diwajibkan ya oleh undang-undang dari 2014. Dan baru tahun sekarang kewajiban itu menjadi perhatian banyak pihak karena Pak Jokowi sudah turun tangan membuat surat edaran. Nah, dalam prakteknya lagi, pengaturan mengenai produk dalam negeri ini diterapkan dalam bentuk kewajiban menghitung TKDN-nya, ya, di mana minimum TKDN itu 25% plus BMP minimum 40%. Nanti kita lihat bagaimana menghitung TKDN dan BMP pada pengadaan barang jasa, ya, bukan menghitung TKDN pada produk barang. Itu salah. Karena Bapak Ibu ini kan orang pengadaan semua kan? Betul nggak? Bukan pabrikan atau manufacturer kan? Kalau bicara manufacturer hitungnya beda. Tapi pengadaan hitungnya juga beda. Ya. Harus paham karena ya, silakan. Karena pada saatnya Bapak Ibu akan dihadapkan pada hal-hal di mana Bapak Ibu harus paham cara ngitungnya. Karena Indonesia itu orang-orang itu suka permisif. Kalau permisif jadi temuan, Bapak Ibu yang akan jawab. Kemudian untuk mengawasi penerapan TKDN dibentuk Timnas P3DN yang diketuai Pak Luhut Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi. Ya, ini juga di dalam PP 29/2018 ya, diatur dalam 2 pasal. Nah, apakah Bapak Ibu di instansinya sudah punya tim P3DN? Bentuk Pak, kasih tahu pada pimpinan lembaganya. Karena ini berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten kota, dan instansi. Kalau di BLU tetap bisa menggunakan nama P3DN, tapi kalau di BUMN cukup dengan nama tim PKDN. Ya. Jadi ada beda istilah, tapi maksud dan tujuannya sama, sama-sama untuk menghitung atau mengawasi penerapan perhitungan PKDN. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa, di pasal 66 Perpres 12/21 itu disebutkan bahwa pengadaan barang jasa wajib menggunakan produk dalam negeri. Ya, apabila terdapat produk negeri dengan jumlah TKDN dan BP paling sedikit 40%. Jadi Bapak Ibu wajib membeli produk dalam negeri. Ya. Bagaimana kita tahu itu produk dalam negeri? Nanti. Ya, ada cara untuk mengetahuinya. Karena udah Pak, selama ini saya belanja itu dia di katalog. Dan semua barang di katalog itu barang produk dalam negeri. Bahkan upgrading di katalog itu saja kayak beli handphone jadul Pak. Ya. Dan kadang di daerah nggak bisa diakses. Ya, bikin sistem mahal-mahal, tapi kadang-kadang suka hang, kalau nggak bisa dibuka. Nah, ini kan menyusahkan. Mungkin sistemnya TKDN sedikit lebih Pak. Ya. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana cara ngitungnya di BUMN, ya, karena ini ada pesertanya BUMN juga. Penggunaan produk dalam negeri ini sudah diatur dari 2012. Nah, di mana ada surat edaran Menteri BUMN yang isinya meminta semua direksi ya di BUMN, termasuk juga anak BUMN, jadi bukan hanya BUMN ya, tapi juga anaknya, agar
memaksimalkan ya penggunaan produk dalam negeri dalam penyediaan barang jasa dan memberikan preferensi harga. Kemudian dalam mengukur KDN itu BUMN diminta bersinergi dengan BUMN bidang surveyor. Ya, ini salah satu cara agar BUMN bidang surveyor itu hidup, ya, jadi ada kerjaan. Tapi padahal di pengadaan barang jasa kita tidak perlu menggunakan jasa surveyor. Kita sendiri bisa hitung kok. Ya. Ini kebetulan kan cuma sehari saya ya. Biasanya kalau 2 hari saya ngajarin detail sampai bapak itu satu. Tapi kalau cuma 1 hari ya dapat umum-umumnya aja. Ya. Tapi detailnya nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa. Nah ini yang dilihat di dalam SK sudah ada dalam Menteri BUMN. Lalu di Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang jasa juga diatur ya bahwa tujuan pengaturan PBJ adalah meningkatkan produk dalam negeri, kemudian penggunaan barang jasa harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan seterusnya. Pengguna barang jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produk dalam negeri ya dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. Jadi ini dasar hukum untuk BUMN, Pak. Jadi jangan kita ngobrol tapi nggak tahu dasar hukumnya. Harus tahu dasar hukumnya dulu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu diaudit, Bapak tahu rujukannya ke sini nih. Jangan juga auditor menyimpang kemana-mana, ya. Karena kadang auditor itu saking berkuasanya, dia suka sakaran EDW. Ya. Kemarin itu ada yang email saya, kontraktor, curhat panjang lebar, Pak. Pak, terhadap TKDN itu kenapa kita menjadi tidak berdaya? Kenapa posisi auditor itu di atas? Ya kan dia mengawasi, dia memeriksa. Tentu posisi pemeriksa dengan yang diperiksa tidak sama, tidak equal. Tapi supaya Anda tidak teraniaya, tidak dizolimi, kenali aturannya, kenali cara ngitungnya. Kalau nggak tahu cara ngitungnya ya UDL, lalu kan. Jadi kadang-kadang orang itu karena dia tidak paham, dia menjadi korban ketidakpahamannya itu. Ini yang Bapak Ibu harus bisa ya menjaga diri jangan sampai jadi korban. Jadi ketika diaudit jelas nih, oh enggak Pak, aturannya kayak gini. Ya, ini bukan saya yang bikin loh Pak, bukan Pak Wawan juga yang bikin. Yang bikin pemerintah Republik Indonesia. Ini loh caranya itu, ini loh cara mainnya. Nah ini yang nanti kita hari ini kita akan bahas ya. Lalu untuk membentuk tim P3DN di BUMN itu disebut dengan tim TKDN. Ini diatur dalam pasal 8-nya. Ya, tugasnya memonitor dan memastikan penggunaan kandungan komponen dalam negeri pada pengadaan barang jasa. Ini dasar hukum untuk BUMN. Lalu kita lihat istilah-istilah yang akan menjadi bahan kajian kita hari ini, ya, yaitu yang pertama TKDN. Yang dimaksud dengan TKDN adalah besaran kandungan ya. Bapak Ibu harus pahami kandungan. Jadi ketika kita bicara delqua itu adalah kandungan delqua ini terdiri dari apa? Kandungan itu yang dihitung, yang dinilai angka-angkanya sebagai bagian dari komponen dalam negerinya. Ya. Misalnya di sini, isinya apa sih Pak? Air putih ya. Air putih ini ada pengawetnya nggak ya? Apa? Ibu? Tidak ada pengawetnya. Terus kenapa dia bisa tahan berbulan-bulan? Hah? Di steril. Oke. Ya, kita harus bicara logik ya, logik thinking. Kemudian selain air putih, tapi ada juga nih Pak, air minum botol ini yang ada manis-manisnya. Itu gimana tuh Pak? Hah? Iya, kenapa bisa ada manis-manisnya? Kalau minum air putih biar manis, saya lihat aja sini saya. Kalau agak pahit dikit, pahit dikit gini Pak, ada yang manis juga gitu kan. Nah ini harus dicek kandungannya. Kandungannya itu berasal dari mana, harganya berapa. Karena dalam TKDN kita bicara komponen biaya, ya. Nilai biaya itu yang menjadi dasar menghitung TKDN-nya. Nah ini salah satu contoh. Jadi yang dilihat adalah